Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua bernama Minah yang memiliki 3 orang anak. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Minah sangat menyayangi ketiga anaknya itu, dan sebagai seorang janda, Minah berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup ketiga anaknya sendiri. Ia selalu bekerja keras tanpa kenal lelah untuk dapat menghidupi diri dan ketiga anaknya itu, namun sayangnya, anak-anak Minah merupakan anak yang pemalas dan nakal, dan tidak ada satupun dari mereka yang berniat membantu meringankan beban ibunya. Ketiga anaknya hanya suka bermalas-malasan dan bermain saja. Jika dinasehati, anak-anaknya akan membantah. Padahal kondisi Bu Minah sudah semakin tua, dan karena itu, Bu Minah seringkali bersedih karena kelakuan anak-anaknya itu. Hingga suatu hari, Bu Minah sakit parah, dan di sini ia memanggil ketiga anaknya untuk memasak makan malam karena hari itu, Bu Minah sedang tidak sanggup untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja, hingga matahari hampir terbenam, anak-anaknya tidak ada yang melakukan tugas sesuai permintaan Bu Minah. Mereka tetap saja asyik dengan dunianya, hingga akhirnya, Bu Minah dengan kondisi yang masih sakit itu pun terpaksa untuk memasakkan makan malam untuk dirinya sendiri dan ketiga anaknya. Mendapat perlakuan yang sama terus-menerus dan merasa ketiga anaknya tidak pernah berubah, Bu Minah pun merasa tidak tahan. Ia memutuskan mengunjungi batu keramat di tepi hutan, dan Bu Minah pun berlutut sambil menangis di sana, memohon agar batu tersebut menelan dirinya karena ia sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Bu Minah berteriak sambil memohon kepada batu keramat tersebut untuk menelan dirinya itu, dan tak butuh waktu lama, batu tersebut pun terbelah dan dengan sekejap langsung menelan Bu Minah. Hanya rambut panjang Bu Minah saja yang tersisa di sana. Sementara di rumah, anak-anak Bu Minah merasa lapar dan mencari keberadaan ibunya. Mereka merasa lapar tapi tidak ada yang memasak, dan karena itu barulah mereka sadar bahwa ibunya tidak ada di rumah. Ditunggu beberapa saat, ibunya tak kunjung pulang, oleh karena hal itu, ketiga anak Bu Minah mencari ibunya menyusuri aliran sungai dan masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya ia sampai di depan batu betangkup yang sudah terbelah, dan mereka sadar bahwa masih ada rambut ibunya terurai di sela-sela batu tersebut. Mereka pun sadar bahwa ibunya sudah tidak ada lagi. Mereka memohon kepada batu tersebut untuk melepaskan ibunya, dan disitulah baru mereka sadar bahwa sekarang tidak ada lagi yang menyayanginya seperti ibu, dan tidak ada lagi yang akan memasakkan makanan untuk mereka. Ketiga anak tersebut terus-menerus menangis di depan batu betangkup. Awalnya batu betangkup tidak merespon apapun, baru ketika ketiga anak tersebut berjanji untuk akan selalu menghormati ibunya dan tidak akan semena-mena lagi terhadap ibunya, batu betangkup itu baru merespon. Dan dari batu tersebut terdengar suara yang mengatakan bahwa ketiga anak tersebut harus memegang janjinya untuk selalu menghormati ibunya. Dan setelah mengatakan itu, Bu Minah pun dilepaskan dan ia pun berkumpul kembali bersama ketiga anaknya. Setelah kejadian itu, Bu Minah diperlakukan baik oleh anaknya, dan ketiga anaknya pun berubah menjadi anak yang rajin, baik dan menghargai ibunya.